Sudah cukup penuntut umum? Cukup yang mulia. Jadi sebagaimana persidangan yang kemarin ya, bahwa majelis hakim atas permohonan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, karena terdakwa merasa tidak sehat dan di dalam anggota tenaga medis sarana dan prasarana tidak mencukupi, maka berdasarkan penetapan majelis sudah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di luar. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh penuntut umum ya, seperti itulah kejadiannya. Jadi tolong ya ke depannya segala sesuatu kesempatan yang diberikan oleh majelis agar digunakan sebaik-baiknya ya, sehingga tidak menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lain oleh majelis maupun para pihak yang terkait. Begitu ya. Jadi kembali lagi kita lanjutkan untuk hari ini pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Silahkan diajukan untuk saksi mungkin yang kemarin belum selesai ya penuntut umum ya. Silahkan yang lainnya keluar dulu. Yang mulia, mohon izin kami menyampaikan bahwasanya panggilan saksi kami sebenarnya ada sekitar 6 orang. Ini merupakan panggilan kedua atas nama Ainul Fitri yang mana pada saat ini tidak bisa mengikuti persidangan dikarenakan sedang menjalankan ibadah keagamaan yaitu berupa umroh, dan termasuk surat dari Perumahan Bumi Parama Wisesa. Kemudian ditambah juga dengan saksi Melvin Abu Sakti yang mana yang bersangkutan juga mengirimkan surat keterangan sakit bahwasanya baru melahirkan yang mulia. Kami juga mohon izin kalau berkenan untuk dibacakan secara lisan karena juga sudah disumpah yang mulia. Terima kasih. Jadi kalau ada yang masih dipanggil lagi yang dan datang, kita sumpah sekalian. Tapi kalau belum ada meskipun sudah dipanggil, nanti kita pertimbangkan dan kita akan memeriksa saksi yang kemarin dulu. Silakan diajukan dulu saksi yang kemarin. Siap yang mulia, atas nama Dr. Samira. Coba geser di kursi sebelahnya, geser di kursi sebelahnya. Sebelum kita bertanya kepada saksi ya, kita ingatkan kepada saksi bahwa kemarin saksi menerangkan ada matanya lagi tidak sehat ya. Untuk hari ini sudah sehat belum? Masih ya, kalau masih ya kita izinkan ya. Namanya juga sakit begitu ya. Dan kembali lagi bahwa kemarin saksi sudah ditanya oleh penuntut umum, giliran dari penasihat hukum dan penasihat hukum juga kemarin ada salah satu yang sudah bertanya. Terus terakhir adalah masih dari terdakwa kalau nggak salah begitu ya. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pertanyaan, tentunya tidak mengulang tapi melanjutkan pertanyaan yang kemarin sempat tertunda. Begitu. Silakan dari terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Dan kepada saksi kita ingatkan juga ya untuk tetap memberikan keterangan yang benar. Kalau pertanyaannya kurang jelas silahkan minta diulang ya. Kalau pertanyaan sudah selesai baru dijawab begitu ya. Silahkan terdakwa. Ya, terima kasih yang mulia. Halo, Dr. Samira. Dr. Samira, di surat dakwaan yang didakwakan kepada saya melalui JPU dengan pasal 368 berubah menjadi 369. Di sini saya baca hampir 85% membicarakan soal Dr. Samira. Yang mau saya tanyakan, Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gladys kepada Dr. Samira. Apa
untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat juga ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan seleksi, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak membohongi masyarakat, seperti itu. Tapi masih menghubungi saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid, tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya merasa terganggu juga. Saya bilang, kamu tahu ketika harusnya ke rumah orang itu pamit dulu, diizinkan tidak, kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan, seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu, emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi dengan nada tinggi, lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma menitipkan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah, kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malam tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Itu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sedang meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya, baru saya pulang dari klinik. Gitu. Oke. Dokter Samira, dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu menghapus Mail untuk menyebutkan harga dari tanggal 14 ke 15, dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dokter Samira sempat berjumpa dengan Dokter Oki di suatu acara, saya tidak tahu nama acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dokter Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dokter Samira saat itu, Dokter Samira mengirimkan kepada saya, dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dokter Janet bilang bahwasannya Nikita dan Mail beserta Dokter Oki memeras Dokter Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dokter Samira, apakah Dokter Samira mengenal Dokter Janet? Dokter Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta Coba terdakwa pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dokter Janet, lalu saya menelpon Dokter Janet dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang pemeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dokter Samira, Dokter Samira yang itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah pertanyaannya, kenapa Dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Betul. Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter, yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi ketua Perdesti, tapi dia pernah
menjabat sebagai ketua Perdesti, di mana saya mengenal beliau. Saya pernah menjadi anggota dari Perdesti dan saya sempat ada konflik dengan beliau, dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa kepada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan saya memilih berpindah ke keanggotaan rekan-rekan yang lain hingga saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang MM adalah Meras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke Nikita Mirzani karena untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dan di saat itulah saya meminta tolong kepada Manil untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya dan Mail ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mail digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari Dr. Samira sendiri, ya, bukan Betul. Oke, sekarang berikutnya mau saya tanyakan, dokter tahu ini produk siapa saja? Itu produk dari Reza Gladys. Ini produk Reza Gladys. Ya. Ini produk Reza Gladys pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah itu yang ada, yang ini. tadi yang warna merah yang ini yang tadi diberikan. Iya. Kenapa dokter mereview produk ini, dok? Kalau boleh tahu? Karena memang itu saya tahu modalnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga 1.500.000 dan menggunakan nama dokter, dan itu sangat mencoreng profesi dokter. Iya, dan dokter juga sempat tahu bahwasannya Reza menempel stiker BPOM di sini tanggal expired. Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang yang di video TikTok itu. Iya. Dan itu memang melanggar aturan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea, dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerja sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini Riberskin, tapi di branding jadi nama Glavisa, tapi tidak menaruh nama Riberskinnya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya, dan bisa dicek barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk, melibeli produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM, dan ini bisa dicek ini ada di BPOM. Apakah boleh, dok? Dan ini ada jarumnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jaksa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gladys bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu fleksi yang di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya. Saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Maaf, tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan. Begitu ya? Harus dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta, begitu ya? Iya, siapa yang mulia. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah glowing booster cell. Itu adalah produk dari Ripe Skin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Ripe Skin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar seperti itu. Tetapi pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gladys menjadi glowing booster cell itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar. Karena harusnya Ripe Skin lah yang dijual oleh Reza Gladys. Dan di situ
tidak boleh disertakan dengan jarum, karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di glowing booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut, sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumennya seperti itu. Iya, dari kotak ini sudah dilihat jauh perbedaannya. Tidak ada ingredientsnya, tidak ada cara pemakaiannya. Tapi kalau di produk ini kita melihat dari skincare, di sini ada komposisinya, ada cara penggunaannya, ada diimpor oleh produsennya juga ada, kadaluarsanya juga ada, barcode-nya juga ada, perhatiannya juga ada, semuanya. Tapi kalau di sini ini kosongan. Apakah boleh dokter kita menempel produk orang menjadi produk kita tanpa seizin BPOM atau mendaftarkan ulang kepada BPOM? Tidak boleh sama sekali. Tidak. Terima kasih Dokter Samira. Iya, cukup yang mulia. Masih ada dari penasihat hukum, silakan. Terima kasih mulia. Saksi ya. Tadi saya mendengar terkait saksi mengatakan dokter tidak benar. Dokter yang dimaksud ini dokter siapa ya? Terus yang maksud saya itu apakah dokter yang dimaksud ini dokter Reza Gladys atau siapa, dan boleh nggak diceritakan seberapa jauh sih saksi ini mengenal dokter Reza ini, dan menurut saksi bagaimana dokter Reza menurut saksi sekarang? Yang maksud saya adalah seorang Reza Gladys. Saya tidak pernah mengenal Reza Gladys secara pribadi, tapi saya mengenal beliau melalui video TikTok yang selama 3 tahun ini selalu FYP di TikTok. Jadi setiap saya buka selalu muncul wajah Reza Gladys yang melakukan tindakan-tindakan flexing, unboxing, ya seperti itu. Yang itu sama sekali tidak dilakukan oleh dokter. Maksudnya dokter atau bagaimana? Dokter produk atau dokter apa gitu maksudnya? Kalau ya jadinya sebenarnya bukan dokter, tapi sebenarnya dia sales obat gitu, karena keilmuan tentang skincare itu sangat rendah, sangat minimal sekali. Itu sangat diperlihatkan bagaimana dia menjual produk-produk kecantikannya sendiri seperti itu. Oke, baik. Tadi saya menarik terkait masalah review. Saksi ini kan pernah melakukan review dan pernah diminta. Review itu apa bedanya review dengan endorse? Boleh saksi jelaskan? Endorse. Jadi saya saksi kita ingatkan ya, saudara ini bukan ahli. Meskipun saudara tahu itu, saudara sumpah bukan sebagai ahli. Jangan kita majelis mengingatkan terus ya. Saudara itu dokter ya, harus bisa membedakan saksi fakta dan ahli, begitu ya. Sudah jelas? ya, jelas yang Jelas perbedaannya? jelas. Bukan begitu ya, nggak usah perlu diingatkan terus. Terkait review, izin yang mulia, saya melanjutkan. Terkait review, kan tadi diminta untuk review. Berapa lama? Atau misalkan pernah nggak review daripada produk dari saksi Reza Gladys ini? Pernah review dan sering juga. Sering juga. Iya. Terkait yang di review ini, apakah ada perjanjian khusus baik secara lisan atau tulisan? Bisakah dijelaskan misalkan secara lisan, apakah hanya dengan perkataan atau WA atau bagaimana? Boleh saksi jelaskan? Mereview, jadi saya membeli produk Reza Gladys di e-commerce, saya masukkan ke lab. Dari hasil itu saya mereview berdasarkan jurnal yang saya pelajari selama ini. Apakah sesuai dengan klaim yang ada di kemasan tersebut atau klaim yang diberikan oleh Reza Gladys. Jadi yang saya bacakan itu adalah hasil lab. Bukan, begini maksud saya. Kan saksi ini kan mereview. Tentunya review itu adalah katakanlah pembayaran, kan dibayarlah. Nah, setelah itu, apakah dalam hal pembayaran itu ada kesepakatan secara lisan atau bagaimana? Atau saksi bisa menjelaskan yang secara legalitas ada kontraknya bagaimana? Mau dijelaskan? Pada saat saya review saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar. Jadi
itu. Karena saya juga seorang pengusaha juga. Pengusaha juga ya. Dan terkait apakah saksi ini pernah melakukan review ya, tadi saya menarik dengan produknya terdakwa ini, produk daripada terdakwa ini, pernah melakukan review dengan produknya terdakwa? Sering. Iya, cukup banyak, sekitar 3 atau 4 kali, lupa tepatnya. Dalam review produk tersebut, apakah ada kesepakatan pembayaran atau bagaimana dengan terdakwa? Tidak ada, karena saya tahu untuk Nikita Mirzani saya pernah mereview 1 paket produk dengan nama Nikita Mirzani. Saya pernah melakukan review dengan hasil labnya, dan sesuai hasil labnya saya katakan tidak overclaim dan tidak overprice karena sesuai dengan harganya sangat masuk akal. Tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan tanpa sepengetahuan dari saudara Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani pun tahunya pada saat saya undang di acara ulang tahun saya, dan beliau cukup kaget. Dan untuk pembayaran, kalau misalnya saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Tadi saksi mengatakan red, maksudnya red itu apa ya? Red card sebagai seorang influencer atau selebgram. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya skincare, saya ingin mempromosikan skincare saya, maka saya meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan skincare saya, maka saya akan menanyakan berapa sih red card-nya untuk mempromosikan skincare tersebut, seperti itu. Red card itu harga untuk dibayar kita. Mempromosikan, ya. Yang saksi ketahui terkait adanya tadi saya kembali kepada endorse ya. Yang dilakukan saksi itu, adakah yang secara resmi melakukan adanya kontrak itu secara tertulis? Untuk endorsement itu biasanya saya melakukan dengan cara 2. Jadi kalau misalnya teman-teman saja itu hanya lisan, tolong dong bantuin dong ini produk. Tapi sesama teman dokter rata-rata selama ini mereka tidak pernah mau menerima bayaran. Mereka biasanya kita udah tahu kok produknya dokter, sudah sini kita bantu aja buat jual. Tapi kalau berada di bawah agensi, maka itu wajib ada kontrak. Seperti itu. Agensi seperti apa maksudnya? Bisa diceritakan? Jadi tolong penasihat hukum fokus ya. Ini kaitannya apa? Ada kaitannya kan terkait adanya mohon izin yang mulia, kan di sini juga kan ada secara lisan itu kesepakatan. Fokusnya ke sana ini yang mulia. Iya, jadi kalau endorse, jadi begini, agensi itu punya menaungi beberapa influencer atau selebgram. Nah, jadi saya harus menghubungi agensi tersebut, ada perjanjian berapa rate-nya, karena biasanya agensi yang mendapat fee dari bayaran ke influencernya. Itu agensi ya. Kalau katakan tadi dokter mengatakan secara teman itu seperti apa? Apakah dokter Reza itu teman daripada dokter Samira, termasuk teman daripada terdakwa? Itu apakah kesepakatan hanya secara dengan lisan aja, WA atau bagaimana gitu maksudnya? Dan itu ada pembayaran. Bagaimana? Coba tolong jelaskan. Kalau sesama teman itu tergantung bagaimana kesepakatannya. Tapi kalau selama pengalaman saya, selama teman itu hanya lisan. Jadi kalau saya kenal langsung dengan orangnya itu biasanya hanya lisan saja. Kalau tahu biasanya hanya lisan saja. Kenal langsung dengan orangnya lisan saja. Baik, selanjutnya terkait perkara ini yang sedang dalam terdakwa, apakah ada keterangan yang mau disampaikan oleh saksi sendiri? Ya, jadi yang saya lihat, saya sebenarnya ingin melakukan endorse juga ke seorang Nikita Mirzani, tetapi saya tahu sekali rate-nya seorang Nikita Mirzani itu miliaran. Jadi saya untuk mengucapkan lisan pun saya nggak berani, apalagi secara perjanjian. Jadi ya saya tidak berani untuk mengendorse seorang Nikita Mirzani karena saya tahu rate-nya tinggi sekali. Tapi tadi saksi sempat mengatakan pernah mereview atau endorse itu bagaimana tadi? Tidak, saya mereview benar-benar ingin mengecek kualitas produk skincare-nya seorang Nikita Mirzani. Terkait produk, tadi kan dikatakan ada produk punya Nikita Mirzani dan produk daripada Reza. Dari kedua produk tersebut, perbedaannya seperti apa yang pernah saksi lakukan? Pada saat produk paketan Nikita Mirzani, saya mengecek kadar niacinamide itu di angka sekitar 2, berapa. Tetapi pada yang saya cek dengan produknya
yang cukup mahal itu niacinamide itu ada di 0,0 sekian seperti itu Pak. Cukup yang mulia. Izin yang mulia menambahkan. Dokter Samira, berapa kali kita ketemu Dokter Samira?